Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan Sultan Nabuddin, Miftahul Huda, Muhammad Hilmi Azim. Saya di sini akan menjelaskan tentang ijtihad, taklid, dan talfiq. Pengertian ijtihad, taklid, dan talfiq. Ijtihad ialah mencurahkan atau menggunakan seluruh kemanapun untuk mendapatkan suatu hukum syar'i mengenai suatu masalah dengan jalan istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Taklid ialah menerima pendapat atau mengikuti perbuatan orang lain tanpa mengetahui dasar pengambilannya. Taklid dihukumkan boleh bagi orang awam, orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat, oleh karenanya untuk sementara waktu boleh sambil menuntut ilmu. Namun bagi orang-orang yang pandai dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syariat tidak diperbolehkan, ia harus berijtihad sendiri. Talfiq adalah mengamalkan suatu hukum yang terdiri dari dua mazhab atau lebih. Dapat dikatakan bahwa talfiq adalah mencampur adukan hukum yang ditetapkan oleh suatu mazhab dengan mazhab lain. Jenis-jenis ijtihad, taklid, dan talfiq. Ijtihad, suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Biasanya penetapan hukum terdapat masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya namun mempunyai kesamaan dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Masalah artinya cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Taklid yang ditaklid, taklid yang diperbolehkan atau mubah, taklid yang dilarang atau haram. Taklid buta, tidak mau memperdulikan Al-Quran lantaran orang tua. Taklid terhadap orang-orang yang tidak kita ketahui apakah mereka ahli atau tidak tentang suatu hal yang kita ikuti. Talfiq, taklid a'ma atau buta, yaitu yang menerima pendapat mentah-mentah. Taklid alim gairu mujtahid, yaitu orang pandai tapi sebelum sampai pada tingkatan mujtahid. Perbedaan ijtihad, taklid, dan talfiq. Ijtihad merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang up-to-date yang sanggup menjawab tentang zaman. Perbedaan yang ditolerir oleh Islam yang dinyatakan akan membawa rahmat ke lapangan adalah perbedaan di bidang hukum furu' atau fiqh sebagai akibat dari adanya perbedaan ijtihad. Bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad maka diharuskan mengikuti taklid terhadap hasil ijtihad tertentu. Talfiq adalah mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai mazhab. Talfiq juga sebutan bagi seseorang yang dalam beribadah mengikuti salah satu pendapat dari mazhab yang 4 atau mazhab lain yang populer, tetapi ia mengikuti pula mazhab yang lain dalam hal yang pokok atau salah atau bagian tertentu. Ruang lingkup ijtihad, taklid, dan talfiq. Ruang gerak ijtihad menurut Syekh Muhammad Al-Madani ada dua jenis. Yang pertama, hukum-hukum qat'iyat yang ditegaskan oleh dalil kukuhnya. Dalil qat'ah tersebut menjadikan hukum-hukum bersifat mutlak, tidak berubah pada ruang dan waktu. Kedua, hukum-hukum yang belum ditetapkan secara jelas baik periwayatannya maupun artinya. Ruang lingkup talfiq hanyalah bermuara pada permasalahan-permasalahan partikular cabang syariat, yakni permasalahan-permasalahan ijtihad yang bersifat jami. Sedangkan dalam permasalahan teologi, etika, dalam permasalahan agama yang bersifat hadis tidak termasuk dalam ruang lingkup talfiq. Permasalahan-permasalahan partikular syariat dibagi atas 3 bagian. Yang ke-1, trigam, permasalahan-permasalahan cabangan yang berlandaskan atas dasar kemudahan dan toleran. Dalam permasalahan ini, praktik talfiq diperbolehkan bila ada kebutuhan. Karena yang menjadi muaras disyariatkan ibadah mahdan adalah kepatuhan pada perintah Allah dan penghambaan padanya, bukan mempersulit. Sedangkan dalam ibadah maliyah berkaitan dengan harta benda haruslah diperketat supaya tidak menyia-nyiakan hak fakir miskin. Kedua, permasalahan-permasalahan cabang yang
berlandaskan warga kehati-hatian seperti ketetapan syariah yang bersifat larangan karena Allah tidak melarang sesuatu kecuali di dalamnya terdapat unsur merugikan, maka dalam hal ini tidak dapat ditetapkan talfik kecuali dalam keadaan darurat. Ketiga, masalah-masalah cabang syariat yang terbangun atas dasar kemaslahatan manusia seperti permasalahan-permasalahan sosial yang meliputi muamalah, pidana, pernikahan, pengeluaran harta-harta sebelum persen dan seperlima harta tambang, pernikahan dan hal yang kita berkaitan dengannya seperti perceraian yang diatur atas dasar percapaian kebahagiaan dan kesejahteraan suami, istri, dan keluarga. Hukum-hukum istihad, taklid, dan talfik. Hukum istihad ketika pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah dalam setiap problematika kehidupan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan, sementara mewujudkan hal ini dengan penalaran logika bukan merupakan kewajiban individual. Maka keberadaan aktivitas istihad bagi para mujahid adalah suatu kewajiban kolektif, fardu kifayah. Asumsi semacam ini diutarakan oleh banyak ulama, namun secara terperinci. Hukum melakukan istihad bagi seorang mujtahid terbagi dalam 4 kategori: fardu ain, kewajiban individual; fardu kifayah, kewajiban kolektif; sunnah; dan haram. Hukum agama baik dalam hal ibadah, muamalah, sanksi-sanksi al-uqubat dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang kesemuanya itu telah ditetapkan secara fard, seperti haramnya riba dan zina, bolehnya jual beli dan pernikahan, pelaksanaan rukun-rukun Islam yang 5 dalam masalah ini. Maka taklid dalam akidah atau masalah-masalah pokok yang umum. Al-din seperti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, dalil-dalil kenabian alaq dan apa saja yang diketahui secara dalam tidak diperbolehkan menurut pendapat mayoritas ulama. Berbeda dengan pendapat mayoritas tersebut, ulama Azhawiyah dan Syiah Batiniyah menyatakan bahwa dalam masalah tersebut taklid. Tentang hukum talfik ini, ulama fiqh dalam ulama usul berbeda pendapat, berasal dari boleh tidaknya seorang berpindah mazhab baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ada 3 perbedaan pendapat lain yang perlu diangkat pada persoalan ini. Simpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa hujah, serta terdapat perbedaan pandangan ulama dalam masalah boleh atau tidaknya bertaklid terhadap pendapat orang lain tentang hukum-hukum bertaklid yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut para ulama dan memiliki ketentuan untuk seseorang yang akan bertaklid kepada seorang mujtahid. Diisyaratkan bahwa ia mengetahui orang-orang yang diikutinya. Untuk seseorang yang akan bertaklid kepada seorang mujtahid, diisyaratkan bahwa ia mengetahui orang-orang yang diikutinya itu memang mempunyai kemampuan untuk beristihad dan bersifat adalah yaitu tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, dan selalu menjaga muruahnya. Pengetahuannya itu dicukupkan dari berita yang masyhur di tengah umat. Talfik menurut etimologi memiliki arti mujtahid atau mengagungkan. Pada hal ini, ruang lingkup talfik menurut para ulama fiqh sepakat bahwa hanya sebatas pada masalah-masalah hurriyah, hijaiyah, duniyah, cabang-cabang fiqh istihad yang masih diperkirakan. Terima kasih, saya akhiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.